Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Avio Share. Nama saya Stanley Agusta, seorang public speaking and presentation trainer. Hari ini, di episode kali ini di YouTube, kita akan ngobrol tentang bagaimana caranya membangun skill atau kemampuan dan juga kepercayaan diri. Dan yang paling penting nih, mencintai yang disebut sebagai public speaking. Nah, banyak orang yang bilang kalau mau mahir di suatu bidang harus mulai dari mencintai sesuatu dulu. Nah, pertanyaannya gini, kalau public speaking masih dianggap jadi beban, ini indikator yang kurang baik. Berarti kayaknya masih jauh. Intinya orang kalau terbebani sesuatu, dia nggak akan suka ngelakuinnya. Tapi orang ketika dia mencintai sesuatu, dia akan suka ngelakuinnya. Bahkan tidak disuruh pun dia mau, bahkan tidak dibayar pun dia mau, gitu ya. Itu ciri-ciri bekerja dengan passion. So, passionate worker or passionate presenter. Are you a passionate presenter? Nah, ask yourself the question, okay? Nah, di episode kali ini semua orang bisa melakukan presentasi, dan presentasi itu purpose-nya beda-beda ya. Ada yang anak kampus ingin menyampaikan skripsinya di hadapan para dosen, itu juga presentasi. Ada yang seorang sales person yang ingin menjual produk sepedanya, itu juga presentasi. Ada yang seorang dosen ingin meyakinkan pada mahasiswanya tentang sebuah ide, itu juga presentasi, ya. Ada yang seorang politisi yang ingin menyampaikan sebuah ide perubahan, itu juga sebuah presentasi. So actually everyone makes presentations at one time and another. Jadi apa poinnya, Stan? Poinnya adalah kita harus belajar presentasi dan bagaimana caranya mencintai presentasi itu sendiri. Karena kita sangat selalu butuh. Dan seseorang itu bisa terangkat derajatnya, prestasinya, jabatannya, ya, atau kemampuannya dianggap mumpuni ketika dia bisa atau mahir melakukan presentasi. Anda harus coba. Saya sudah membuktikan hal itu, gitu ya. Entrepreneurs punya keunikan ketika mereka harus menjadi presenter. Mereka ini semuanya sudah punya confidence level yang tinggi, tapi untuk urusan barang yang dia jual, bisnis idea bisnis yang mereka jalanin. Tapi when it comes to presentasi, rata-rata semua kemampuan tersebut kalau nggak dipersiapkan dengan baik bisa hilang, gitu ya. Nah, kita fokusnya akan ngomongin tentang presentasi bagi orang-orang bisnis khususnya, gitu ya. Fear and anxiety, rasa takut dan kegelisahan ini beban utama dalam melakukan public speaking. Ini kadang-kadang benar-benar menutupi diri kita dan menghalangi kita untuk bisa menjadi percaya diri, gitu ya. Nah, rasa takut dan kegelisahan ini, fear and anxiety sebutannya, gitu ya, ini adalah suatu beban psikologis. Karena saya selalu percaya bahwa public speaking itu keberhasilannya ada dua: mengetahui atau memanage diri sendiri secara psikologis, memanage ilmunya atau teknik-tekniknya, gitu. Nah, kalau psikologisnya terganggu, boro-boro kita ngomongin tekniknya, di sini aja udah nggak nyaman, gitu. Nah, kadang-kadang dua hal tadi, ketakutan dan kegelisahan ini menghalangi kita. Tapi kita mesti tahu fakta ini, gitu dah. Dan percaya teman-teman, orang yang takut, orang yang gelisah, ini tanda bahwa dia berhasil, gitu loh. Awal dari keberhasilan, karena dia aware dengan musuh yang satu ini. Nah, karena dia aware, dia akan lakuin sesuatu, dia akan membuat strategi terbaik untuk bisa melawan dua hal ini, gitu ya. Nah, yang bahaya adalah ketika orang nggak punya rasa takut, dia nggak punya sense of crisis, jadi akhirnya sembarangan dan akhirnya nggak ketemu, gitu. Be thankful for having the fear and anxiety in yourself, ya. That's to prove that you are alive. Oke. Kita bisa belajar dari bagaimana caranya kita berbicara dengan kepercayaan diri di dalam situasi-situasi tertentu. Arti gini, seseorang dianggap mahir karena jam terbang. Bahkan banyak yang bilang, even seorang pembicara unggul bernama Malcolm Gladwell pernah bilang, seorang itu dianggap expert ketika dia sudah melalui 10.000 jam terbang. Jadi intinya adalah teman-teman jangan cepat menyimpulkan diri bahwa di awal-awal udah saya nggak bisa, saya nggak berbakat nih presentasi, saya nggak ngerti nih, saya nggak bisa nih. Nah, jangan, don't kill your mind, don't kill your enthusiasm, ya. Semua itu bisa dilakukan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi nggak ada orang yang tiba-tiba belajar sekali langsung cus jago. Emang ada seorang pembalap Formula One yang bisa menjuarai Formula One hanya karena sekali latihan? Ya nggak ada dong. Practice makes perfect. Practice. Jadi ini memang klise, tapi believe me, kita harus bersabar dalam hal ini, gitu ya. Nah, untuk sukses dalam public speaking, kita harus belajar ilmunya, ya, skillnya, gitu ya. Dan juga yang paling penting adalah mengenal diri kita, or being yourself. It's very important. Nah, juga
Di antara itu semua, dalam melakukan presentasi kita harus mengorganize atau mengatur konten atau bahan yang kita mau sampaikan, dan yang terpenting adalah mempersiapkan diri kita di awal-awal gitu, seawal mungkin. Nah, organizing dan preparing ini satu bagian. Menurut seorang expert bernama Nancy Duarte, seseorang itu butuh 90 jam dalam melakukan presentasi yang jumlah slide-nya 30. Nah, 90 jam lama amat. Iya, karena dalam 90 jam itu dia melakukan banyak hal. Ya, tadi organizing dan preparing termasuk diri dia. Thinking, sketching, ya kan, gathering the data, membuat desain slide gitu ya. Terus latihan atau rehearsing. Semua itu altogether 90 jam untuk membuat 30 slide. Nah, kalau di bawah itu ya tergantung, nanti seiring dengan kemahiran teman-teman mungkin akan lebih cepat dari 90 jam. So to expect to get a successful 30 slides or presentations, you need 90 hours of your preparations gitu. Ya, jangan putus asa dulu dong, santai, relax saja, oke? Ini memang satu hal yang harus kita, kan katanya mau jadi expert, mau ahli, jadi harus kita pelajarin dalam-dalam gitu ya. Nah, di dalam presentasi kita harus paham tentang objektifnya, ya. Apa sih objektif dari presentasi saya? Oh, saya mau presentasi menyampaikan sebuah ide bisnis, ya jelas nih. Bahwa kalau ide bisnis ini tercapai, orang akan percaya dan orang mungkin akan membeli. Kalau ini terbeli ya the profit goes to you gitu ya. Atau ada lagi, saya ingin menyampaikan sebuah gagasan dalam sebuah komunitas, karena kalau orang menikmati atau merasakan gagasan saya ini dan merasakan manfaatnya, orang akan ya berhasil dan orang akan senang gitu ya. Atau saya ingin menyampaikan sebuah materi atau pelajaran supaya murid-murid saya ini paham gitu ya. Nah, kalau murid-murid saya paham, berarti ada ilmu yang bermanfaat yang bisa saya berikan. Ya, jadi objektifnya mesti jelas. Ya, untuk apa? Untuk berjualan kah? Untuk membuat orang tahu kah? Untuk membuat orang tergerak kah? Untuk memotivasi orang kah? Untuk apa gitu loh? Kan tanpa motivasi, tanpa tujuan yang jelas, presentasi kita seperti layang-layang yang layang putus benang, nggak tahu kemana arahnya, ketiup angin sana, ketiup angin sini, dan bisa begitu panjang. And the most important part is organize your thoughts. Kita harus mengurus atau mengatur pola pemikiran kita. Ini menjadi bagian tadi yang saya bilang 90 jam. Organize your thoughts. Misalnya gini, Anda punya waktu 20 menit dalam presentasi atau 1 jam lah. Ya, Anda ingin menyampaikan apa, tujuannya sudah jelas. Ya, apa yang ingin Anda sampaikan. Persiapkan aja pengalaman 40 menit presentasi, 20 menit tanya jawab. Ya, dalam 40 menit saya ingin menyampaikan 3 hal besar. A, B, C. Nanti ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. A-nya mungkin cerita 1, cerita A, cerita B, cerita C, storytelling. Nanti kita akan belajar mengenai hal itu, ya. Jadi organize your thoughts, ya. Break down into 3, ya. The theory of 3 atau rule of 3 ini berlaku. Meskipun banyak yang mau disampaikan, ya udah breakdown aja dalam 3 bagian penting, gitu ya. Nah, dan ini juga tips berikutnya yang sangat penting, konten yang mau disampaikan itu harus ada di dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam kepala kita, bukan di dalam presentasi. Artinya kita tidak pernah menyandarkan diri untuk menyampaikan sebuah presentasi dalam sebuah alat, kepada sebuah cue card, pada sebuah kartu, pada sebuah TV, pada sebuah hal apapun. Semuanya harus ada di otak kita. Loh, gimana caranya kita bisa paham dan nyampe di otak? Nah, kalau dilatih berkali-kali itu akan nempel dalam otak, bener gak sih? Kalau kita belajar itu akan nempel. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan, ya nggak akan nempel. So your content should be in your head, not in your notes. Ya, notes itu hanya sebagai fungsi sebagai reminder teman-teman, sebagai pengingat aja gitu ya, sebagai petunjuk aja. Harus ngomong ini. Nah, begitu ngeliat gambar, oh kita udah tahu nih kita mau ngomongin ini karena kita latihan kemarin, gitu ya. And the next tip that I'm gonna give you is we have to be able to learn about our audience. Kita belajar mengenai audience. Lakukan penelitian yang spesifik, siapa sih audience kita, laki atau perempuan, seksnya apa, demografinya seperti apa, usianya berapa, lulusan S1, D3 atau SMA, ya tergantung tadi tujuan presentasi tadi. Terus apa sih point of interest mereka? Kenapa mereka datang ke presentasi kita? Dan apa kira-kira yang menguntungkan buat mereka ketika mereka datang ke presentasi kita? Ya kan? Think about what the audience would feel, think, and do gitu ya. Atau dibalik-balik ya boleh. Bayangkan, rasakan ketika saya presentasi apa yang akan mereka pikirkan ya, apa yang akan mereka rasakan ya, dan apa yang akan mereka
lakukan. Nah 3 hal ini, think, feel, do, penting. Nggak cuma sekedar ngomong, tapi presentasi kita harus meaningful dan harus ada call to action yang jelas buat mereka, ya nggak sih? So we have to learn our audience, otherwise we don't know. Nanti bahasanya beda ketika kita beranggapan bahwa audience kita ini ternyata millennials, audience kita ini anggapan kita millennials, ternyata datang ibu-ibu dan kedatangan dia di situ mau tahu tentang bisnis atau apapun lah gitu ya. Itu sebaliknya, kita pikir ini ibu-ibu ternyata millennials. Nah pendekatannya berbeda, bahasanya berbeda, caranya berbeda, jargon-jargon berbeda, terminologinya berbeda, etimologinya berbeda, tekniknya berbeda. Aduh banyak banget. Ya kayak kita ngomong sama anak kecil, sama ngomong sama istri atau sama pasangan atau sama orang tua itu kan beda tiga-tiganya. Punya cara tersendiri dan pendekatan tersendiri. So learn about your audience and also learn about the venue. Ya berapa lama Anda akan ada di tempat itu ya. Ruasnya segimana, saya berdiri di mana, di kiri sini, di tengah apa di sebelah kanan, terus mikrofonnya bentuknya seperti apa, terus nanti operatornya di mana, terus screen-nya nanti di mana, TV-nya nanti di mana, LED-nya nanti di mana, audience duduknya di mana, siapa aja yang duduk di depan, Pak siapa, orang penting gitu ya. Terus nanti saya bergeraknya kemana nih, ke kiri atau ke kanan? Kalau saya bergerak ke kiri orang bisa kelihatan nggak? Kalau saya bergerak kanan gimana? Kalau saya berdiri di tengah ini nutupin LED apa nggak? So itu adalah learning the venue experience. Jadi kita harus belajar tentang venue kita. Oke. Lanjutnya kita, ini tadi pertimbangan saya bilang berapa gede sih ruangannya dan apa saja equipment yang ada di situ. Jangan-jangan kita berharap nyata ada LED, nyata nggak ada LED, pakainya screen atau OHP model-model lama, ya. Jadi kita mesti tahu tuh, at least kita dapat infonya atau datang lebih awal 1 hari sebelumnya kita latihan dan latihannya di tempat yang sama, bisa jadi, ya. Ini juga pertimbangan berapa banyak orang yang datang, karena gini berbicara dengan tonality tertentu. Berbeda nih antara berbicara di hadapan 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang gitu kan. Kalau 10.000 orang kayak misalnya MLM gitu ya, contoh, maaf saya berikan contoh. Apa kabar semuanya? Wah gitu, kita diem dulu kan. Nggak bisa yang ngomong cepet, karena suara akan delay nyampe di paling ujung. Itu salah satu contoh take. Tapi kalau yang di deket cuma 20 orang, 30 orang. Halo apa kabar? Sehat? Sehat selalu, jangan lupa masker dan contoh kayak gitu ya. Bapak ibu sehat? Nggak perlu teriak-teriak. Apa kabar bu? Padahal orangnya deket gitu loh. Jangan seperti itu. Jadi kita mesti melakukan adaptasi dan tahu bagaimana bicara di hadapan 10 orang, 50 orang, 100 orang, 1000 orang, bahkan sampai 10.000 orang gitu. Dan kita juga mesti mikirin juga kira-kira nih ya, maaf. Kira-kira apa sih yang sudah mereka ketahui? Nah misalnya Anda mau presentasi tentang sebuah ide bisnis, bagaimana cara meningkatkan passive income atau mendapatkan passive income. Tanya, pengetahuan mereka ini udah sampai mana? Jangan-jangan mereka udah ikutan ratusan seminar tentang passive income, and then Anda datang dengan menawarkan ide yang biasa aja, yang pasti nggak ada kegunaannya buat mereka atau teknik yang biasa. Jadi kalau mereka ada di basic, pastikan Anda ada di intermediate pengetahuannya. Kalau mereka ada di intermediate, pastikan pengetahuan Anda ada di advance. Kalau di advance, naikin lagi menjadi excellent knowledge gitu loh. Itu penting banget. Jadi kita harus memberitahu sesuatu yang mereka belum tahu. Kalau mereka sudah tahu, ini nggak akan dianggap penting buat mereka. Dan itu rasanya nggak enak melihat bahwa orang nggak anggap presentasi kita penting karena presentasi kita ya nggak mereka butuhkan. Baik lagi, presentation is not about how great you are, but it's all about how important it is for the audience. Imagine what they would think, what they would do, and they would feel. Gitu ya, tadi seperti saya bilang. Nah kalau menggunakan teknologi ini penting, pastikan ya kita mencoba semua teknologi tadi dan punya backup plan. Jangan nggak disiapin, jangan pada hari hanya baru nyolokin ini, jangan pada hari ini baru nyobain. Ternyata kesalahan atau mungkin kelemahannya adanya di alatnya, di proyektornya gitu loh. Anda baru tahu pada saat Anda mau presentasi 5 menit sebelum itu. Aduh, ini bahkan bikin grogi banget. Anda punya sebuah presentasi yang udah diatur sedemikian rupa, tapi itu nggak akan terlaksana ketika slide-nya nggak bisa keputar gara-gara alatnya nggak mumpuni. Nah, antisipasi sebelumnya, kalau alatnya nggak mumpuni, persiapkan 1 hari sebelumnya. Yaudah kalau gitu jangan pakai proyektor, saya akan bawa TV saya sendiri biar orang lihat misalnya gitu ya. At least you have to secure your plan and don't let any technology come into a barrier for your presentation. Jangan jadi penghalang gitu. Dan selalu punya backup plan ya teman-teman ya, karena kita nggak bisa bergantung sama teknologi. Ya, teknologi juga ada errornya, teknologi juga ada lelahnya sama seperti manusia. When it's not working, what you gonna do? Ketika nggak bekerja, apa yang harus dilakukan dan mau ngapain? Ya, at least mungkin ya kalau parah-parahnya atau terakhirnya mungkin teman-teman nyiapin handout atau sekumpulan kertas materi ya dibagiin ke mereka, suruh mereka buka halaman 1, halaman 2, halaman 3 ya.
Itu yang paling terakhir lah gitu ya. At least kita masih bisa ngebangun connection dan mereka masih ngerti. Ya, teknologi seperti yang saya bilang tadi bisa menjadi sebagai penunjang, crutch gitu ya, atau bisa juga sebagai penghalang kalau kita nggak mengetahuinya. Nah, ini juga penting, kita harus belajar visual. Visual itu apa? Materi presentasi kita harus kuat secara visual. Ya, learn the visuals effectively. Karena gini, visual yang kuat, power image atau gambar yang bagus itu bergerak lebih cepat ya ketimbang suara Anda. Jadi pertama begitu slide ini muncul kayak seperti ini gitu ya, orang udah bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, dengan power image, dengan gambar yang kuat, Anda bisa menyampaikan pesan lebih cepat. Tapi pastikan juga bahwa Anda itu sesuai antara omongan Anda sama gambar gitu ya. Gambarnya cari yang high res, yang image-nya bagus, terus pakai secara efektif, terus pastikan bahwa gambar itu nyambung dengan materi presentasi Anda, jangan nggak nyambung atau beda-beda. Ini berbahaya gitu ya. Dan good visuals itu menggambarkan a good presentation. Jadi kalau bisa lebih baik Anda lebih bagus mempersiapkan lebih awal gitu. Nah, ini seperti ya tadi saya bilang, learn to use visuals effectively. Nah, ini kalau Anda biasa pakai flip charts boleh, overhead projectors buat backup juga boleh, atau teknologi lain yang sebagainya. Oke, itu sementara untuk episode 1 ya, di bagaimana meningkatkan skills dan percaya diri dan mencintai public speaking, terutama dalam hal presentasi kali ini gitu ya. Dan kita akan masuk ke episode 2 di kesempatan berikutnya. Ya, kalau punya pertanyaan ya, teman-teman boleh memberikan pertanyaannya di kolom komen. Kalau ngerasa bermanfaat boleh di follow ya, boleh di subscribe, boleh di like, boleh juga di share, dan jangan lupa dinyalakan notifikasi. Jadi kalau ada konten baru nanti bisa ketahuan, ting tung, Evia punya masakan baru nih gitu ya. Masih ada 2 episode lagi yang berhubungan dengan ini ya. In the meantime, enjoy dan praktekin. Kalau punya pertanyaan, ada keluhan atau pengen diskusi, consult, boleh tulis di kolom komen, nanti Steny akan jawab. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di Evio Share. Steny Agustav signing off the air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.